Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Karena kita masih dalam keadaan pandemi saat ini, kita harus selalu menjaga kesehatan kita dan tentunya tetap semangat belajar ya. Oke, langsung saja kita masuk ke materi matriks, yaitu tentang operasi perkalian dan transpos matriks. Untuk yang pertama, transpos matriks. Transpos matriks A berordo M kali N adalah matriks yang diperoleh dari matriks A dengan menukar entry baris menjadi entry kolom dan sebaliknya, yang awalnya matriks kolom menjadi baris, sehingga berordo N kali M. Yang semula matriks A itu memiliki ordo M kali N, nah ini berganti menjadi N dikali N. Notasi transpos matriks A M kali N adalah A pangkat T indeks N kali N. Contohnya matriks A ini mempunyai 4 entry, yang A11 15, A12 5, A21 30, A22 25. Nah, ketika matriks A ini ditranspos, hasilnya akan 15 menjadi A11, 30 menjadi A12, 5 ini menjadi A21, dan 25 ini menjadi A22. Untuk selanjutnya, sifat-sifat transpos matriks. Ada 4 sifat. Yang pertama, matriks A dipangkatkan transpos. Nah, matriks tersebut ditransposkan kembali, hasilnya akan tetap menjadi matriks A itu sendiri. Untuk sifat yang kedua, ketika matriks A ditambah maupun dikurangi dengan matriks B lalu ditransposkan, hasilnya nanti akan sama dengan matriks A ditranspos ditambah ataupun dikurangi dengan matriks B yang ditranspos juga. Untuk sifat yang ketiga, matriks A dikali matriks B lalu ditransposkan, nanti hasilnya akan sama dengan matriks B ditransposkan dikali matriks A yang ditransposkan. Untuk yang keempat, ketika K itu menandakan bahwa dikalikan matriks A dikalikan dengan skalar. Jadi ketika K dikalikan dengan matriks A lalu ditransposkan, hasilnya akan sama dengan skalar dikali dengan matriks A yang ditranspos. Untuk selanjutnya, operasi perkalian dua matriks. Jika C adalah matriks hasil perkalian matriks A M kali N terhadap matriks B N kali P dan dinotasikan C sama dengan A kali B, maka yang pertama, matriks C berordo M kali P. Nah, ini singkatnya begini, M dikali N. Nah, yang matriks P itu N dikali P. Nah, hasilnya nanti C-nya itu sama dengan ordonya M dikali P. Untuk yang kedua, entry matriks C pada baris ke I dan kolom ke J dinotasikan CIJ. Diperoleh dengan cara mengalihkan entry baris ke I dari matriks A terhadap entry kolom ke J dari matriks B, kemudian dijumlahkan. Nah, notasinya itu seperti ini, CIJ sama dengan AIJ dikali BIJ, CIJ sama dengan AI1 dikali B1J ditambahkan A1 2 dikali B2J, sangat terusnya sampai AIN dikali BNJ. Selanjutnya, sifat-sifat perkalian matriks. Dengan menganggap bahwa ukuran-ukuran matriks A, B, dan C demikian rupa sehingga operasi yang ditunjukkan dapat didefinisikan, maka berlaku sifat sebagai berikut. Nah, untuk sifat perkalian ini ada 6. Sifatnya yang pertama adalah matriks A dikali matriks B, hasilnya itu tidak sama dengan matriks B dikali A, jadi bersifat tidak komutatif. Nah, untuk yang kedua, matriks A dikali matriks B lalu dikali matriks C, hasilnya sama dengan matriks A dikali matriks B dikali matriks C, yaitu bersifat asosiatif. Dan untuk yang ketiga, matriks A dikalikan matriks B ditambah matriks C sama dengan matriks A dikali matriks B ditambahkan dengan
A dikali matriks C. Dan ini berlaku sifat distributif kiri. Dan untuk yang keempat ini kebalikannya dari yang atas tadi. Kan yang tadi yang dikalikan yang depan A dulu, B dan C ditambahkan. Nah, kalau yang keempat ini B dan C ditambahkan dulu lalu dikalikan dengan A. Hasilnya adalah matriks B dikali matriks A ditambahkan matriks C dikali matriks A. Nah, ini dinamakan sifat distributif kanan. Untuk sifat yang kelima, II merupakan matriks identitas. Jika matriks identitas dikalikan dengan matriks A, hasilnya sama dengan matriks A dikali identitas. Nah, hasilnya nanti akhirnya adalah matriks A itu sendiri. Untuk yang keenam, jika A transpos dan B transpos adalah transpos dari matriks A dan matriks B, maka matriks A dikali matriks B lalu ditransposkan itu sama dengan matriks B transpos dikali matriks A yang ditransposkan. Kita langsung ke contoh ya. Contohnya, suatu perusahaan yang bergerak pada bidang jasa akan membuka 3 cabang besar di Pulau Sumatera, yaitu cabang 1 di Kota Palembang, cabang 2 di Kota Padang, dan cabang 3 di Kota Pekanbaru. Untuk itu, diperlukan beberapa peralatan untuk membantu kelancaran usaha jasa tersebut, yaitu handphone, komputer, dan sepeda motor. Di sisi lain, pihak perusahaan mempertimbangkan harga persatuan peralatan tersebut. Bisa dilihat di tabel ini, cabangnya ada 3, dan ini juga ada handphone, komputer, dan sepeda motor. Untuk harga handphonenya ini, harga handphone, harga komputer, dan harga sepeda motor juga diperhitungkan. Nah, perusahaan ini ingin mengetahui total biaya pengadaan peralatan tersebut di setiap cabang. Nah, untuk menjawab soal tersebut, kita mempunyai alternatif penyelesaian. Kita misalkan dulu matriksnya matriks C yang memiliki urutan 3x3 karena memiliki 3 baris dan 3 kolom. Yang merepresentasikan jumlah unit setiap peralatan yang dibutuhkan di setiap cabang, dan matriks D 3x1 karena memiliki 3 baris dan 1 kolom. Yang merepresentasikan harga per unit setiap peralatan. Untuk menentukan total biaya pengadaan peralatan berikut di setiap cabang, kita peroleh sebagai berikut. Cabang 1 total biayanya itu kan membutuhkan 7 handphone, sedangkan satu handphonenya sedangkan satu unitnya itu harganya 2 juta, jadi 7 dikalikan 2, begitu seterusnya sampai ini. Kan membutuhkan 3 unit sepeda motor yang harganya 15 juta. Nah, semuanya itu di cabang 1 membutuhkan uang sebesar 99 juta. Untuk yang cabang 2 sama seperti tadi, dikalikan, setiap entry-nya dikalikan. Contohnya ini, 5 unit handphone, harganya satu handphone 2 juta, jadi dikalikan sampai dengan sepeda motor ini dan menghasilkan 70 juta. Untuk cabang yang ketiga sama, entry-entry-nya dikalikan dengan harganya persatuan berapa. Nah, terus setelah itu memperoleh hasil 63 juta pada cabang ketiga. Jadi total biaya pengadaan peralatan di setiap unit dinyatakan dalam matriks berikut, dinotasikan dengan matriks E, yaitu 3x1 yang berarti 3 baris 1 kolom. Bisa disajikan seperti ini. Selanjutnya, perpangkatan dalam matriks persegi. Misalkan A adalah matriks persegi berurut n kali n, maka matriks A dipangkatkan 2 itu sama dengan matriks A dikalikan dengan matriks A. Dan untuk matriks A pangkat 3, yaitu caranya dengan matriks A dikuadratkan lalu dikalikan dengan A. Begitu seterusnya sampai dengan A pangkat n itu sama dengan A pangkat n-1 dikali A. Jadi sama dengan A n-1. Jika A adalah matriks persegi, A pangkat 0 itu hasilnya I, identitas. Dan A pangkat N itu berarti A dikali A sampai E-nya itu berapa. Contohnya kita ngambil E-nya 5, berarti kita kalikan matriks A itu sampai 5 kali. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.